Ibu Guru ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu di sini atas waktu dan tempatnya telah menerima saya untuk bersosialisasi. Ya, sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan diri dulu saya. Perkenalkan buat Ibu Guru, nama saya Yofi dan ini teman saya Dwiki. Saya datang dari Sukawera, Somagede. Ini kedatangan saya ke sini nanti mau berbagi sedikit tentang bagaimana kita mensiasati atau mencegah adanya kolesterol itu lewat pola makan atau pola masakan. Jadi kedatangan saya ke sini ini akan menyajikan ada 2 menu masakan tanpa menggunakan minyak, Ibu. Ini menu yang pertama, Ibu. Ini mau bikin ada sekotol makaroni. Ini sekotol makaroni ini bahannya standar, Ibu ya. Di sini saya menggunakan ada 4 butir telur. Nah, jadi di sini Bu ya, itu semua masakan itu masaknya tanpa menggunakan minyak lagi. Kalau yang sehari-hari nanti Bu, kalau bikin seperti mendoan, bakwan, mau bikin pisang goreng Bu ya, itu di sini dicontohkan masaknya tanpa menggunakan minyak. Nah, ini telurnya 4. Terus di sini saya tambahkan adanya makaroni. Ini makaroni udah matang, udah direbus dulu. Terus untuk bumbunya mohon maaf Ibu, di sini saya menggunakan bumbunya instan, Royco. Nanti kalau di rumah bisa menggunakan bumbu yang lebih sehat lagi Bu ya, seperti garam, merica, sama bawang. Iya, karena kan bumbu semacam Royco, Masako, Sasa di sini banyak mengandung MSG. Jadi kalau bumbu yang seperti ini sering terkonsumsi oleh putra atau putri buat ibu di rumah, itu di sini bisa menghambat proses pertumbuhan, bahkan bisa merusak jaringan otak. Jadi pola pikir anak nanti itu agak lambat. Tapi buat ibu di sini jangan restan. MSG itu bisa dinetralisirkan dengan sayuran yang berwarna oranye, yaitu dimiliki pada sayuran wortel gitu ya. Ini sayurannya di sini ada wortel, ada jagung manis, sama bawang bombay. Ini sayurannya mentah semua ya. Terus di sini saya tambahkan adanya bakso. Nah, ini langsung diaduk. Kalau masakan seperti ini di sini namanya apa? Telur dadar. Telur dadar campur sayur. Kalau kemarin saya sempat praktek di SD Bu ya, itu kemarin ibunya bilangnya ini apa ya? Omelet. Tapi kalau omelet itu biasanya menggunakannya mie Bu. Kalau ini menggunakannya makaroni. Menentukan bulu ikan. Kalau ini modifikasi dari Taiwan nih Bu ya. Ini yang pertama alat masaknya itu logamnya menggunakan logam stainless sama aluminium. Terus untuk cara membuatnya di sini menggunakan sistem itu seramik, pengecoran logam. Kalau untuk panjang leketnya itu kemarin panjang leketnya di sini disarankan menggunakannya itu karbida. Karbida ini pembuat awalnya yang biasanya dibuat untuk pembuatan kapsul obat. Dan itu kan sebelum bikin kapsul ada gumpalan jelly. Nah itu yang diambil kandungan oilnya, namanya slims. Nah ini yang bintik-bintik ini Bu. Nah ini anti lengketnya dibikin seperti pori-pori.
di antara kaca sama logamnya itu di sini langsung dicor ibu ya. Jadi nanti kalau ibunya di sini di rumah, kalau masaknya menggunakan spatula logam, terus menggunakan pisau, sendok, bahkan kalau alat masak ini itu kalau cara mencucinya nanti kalau digosok menggunakan bahan yang kasar seperti ini bu ya. Kan yang buat ini kan ada yang dari kawat. Nanti kalau digosok itu di sini dia nggak jadi masalah. Ini boleh digosok-gosok, digores-gores menggunakan bahan logam. Itu hebatnya di sini dia nggak. Nah ini udah matang nih bu ya. Ini kalau mau dibalik juga bisa bu ya. Nanti kalau mau dibalik itu bisa menggunakan spatulanya bu. Dipotong begitu empat, terus dibalik satu-satu. Nanti yang kedua cara membaliknya bisa dilempar juga bisa bu ya. Tapi kalau yang praktisnya bu, kalau mau dibalik itu menggunakannya piring. Jadi kalau mau dibalik itu tinggal digeserkan dulu ke piring itu seperti itu. Nanti baliknya seperti itu. Ini. Ini ya. Kalau untuk fungsinya bu, di alat masaknya ini kemarin sempat dicoba buat bikin seperti krips gitu ya, mau bikin miko babat, kayak ini bu, otak-otak, martabak manis, martabak telur, bahkan nanti yang sehari-hari mau bikin seperti telur mata sapi, telur dadar, itu di sini dicontohkan masaknya tanpa menggunakan minyak pak. Ya kalau mau bikin mendoan, nanti ibu tinggal bikin adonan tepung tempe. Ini bu ya, itu langsung tempelkan dalam masak. Seperti mendoan, bakwan, pisang goreng. Tanpa minyak. Cuma nanti kalau masaknya tanpa minyak itu kembali lagi ke masalah rasanya. Rasanya pasti beda. Soalnya kan lidah kita udah terbiasa makan makanan yang berminyak. Ini hasilnya seperti ini. Ini gak usah dicuci bu, ini langsung buat masak lagi. Ini yang kedua saya bawa ikan. Ini ikan nila, ini ikannya dari mentah udah dikasih bumbu marinasi. Tapi mohon maaf, ikan yang saya bakar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu besar. Saya cuma bawa satu ibu. Nah ini langsung bu ya seperti ini. Ini tanpa minyak. Boleh bu kalau mau maju bu. Ini seperti ini bu ya. Ini tanpa minyak. Ini dibakar kalau yang panggang. Bisa gitu ya. Ditutup. Bisa ya. Bisa. Bikin rendang gitu bu ya. Bisa. Itu waktunya 35 menit. Ini namanya ikan bakar kalau nggak ikan panggang. Nanti waktunya cukup 6 menit. Ikannya dari mentah nanti udah matang sampai ke sana. Kalau ikan kan biasanya kalau yang dibakar kan yang enakan yang kering gitu ya. Jadi tunggu dulu sekitar 3 menit, nanti dibalik tunggu sekitar 2 menit, kasih kecap di alat masak. Dan nanti dikasih kecapnya itu langsung di alat masak. Seperti ikan, ayam, sate gitu ya. Nanti kalau buat membakar sate, itu tusukan satenya jangan terlalu panjang ibu. Nanti harus pakai alat masaknya. Di sini bisa masuk sampai 20 tusuk sate itu. Tapi kalau buat membakar sate itu praktisnya tanpa menggunakan tusukan. Jadi nggak usah ditusukin gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Apa minyak? Betul.
Ben minat. Sebenarnya pancinya kesel ya. Iya. Langsung ilmu. Ini gede. Jadi kalau buat membakar sate itu seperti daging ayam, daging kambing, kalau nggak daging sapi, dagingnya dipotong-potong kecil kayak sate, kasih bumbu, langsung dibakar tanpa menggunakan tusukan. Susah. Nanti kalau udah matang bisa juga ditusuk gitu. Harus banget dengerin. Bahkan nanti kalau ibunya di sini di rumah ada yang suka bikin bolu, ibu tinggal bikin adonan bolunya, tumpahkan langsung tanpa menggunakan loyang lagi. Iya. Tanpa loyang bisa. Nanti bolunya Tidak tipis. pakai bubeng. Tidak pakai mentega. Itu nggak usah. Tidak lengket. Itu nggak lengket. Tapi kalau ibunya di rumah ada loyang, masukkan loyangnya, taruh adonan bolu di atas loyang. Kalau bikin bolu kukus dikasih air dulu setengah gelas. Jadi air setengah gelas, loyang, terus bolu di atas loyang. Kalau bikin roti kering, kayak kemarin saya coba bikin nastar itu Bu ya, yang udah dicetak, itu langsung di sini sampai 20 adonan nastar. Jadi bisa buat pengganti oven juga Ibu ya. Nah ini ikannya dibalik Ibu. Ikan biasanya kalau dibalik itu kulitnya mudah sekali hancur, suka nempel gitu ya di dalam masak. Nah ini kalau dibalik kulitnya masih utuh. Seperti itu. Ini udah matang nanti. Tapi kalau pengen lebih enak, kalau buat pembakaran seperti ikan, itu dialasi menggunakan daun pisang. Jadi kalau dialasi alat masaknya pakai daun pisang, nanti aromanya dia lebih harum. Nah, jadi daun pisang, nanti ikannya di atas daun pisang. Cuma nanti kalau mau buat pengganti presto, itu harus menggunakan air. Kayak kemarin saya coba ikan nila seperti ini Bu, itu di presto, itu biar duri ikannya dia empuk, durinya lunak gitu ya. Itu termasuk iya. Di kayak dikukus. Kayak kemarin saya coba ikan nilanya itu dipindang, kalau nggak dibancem. Jadi ikannya direndam menggunakan air gula, salam, serai, sama bumbu yang lainnya. Nanti ikan sama airnya tingginya sama. Tutup, apinya besar, itu waktunya di 35 menit sampai airnya habis. Nanti duri ikan nila seperti ini, itu durinya dia udah lunak. Jadi bisa buat pengganti presto juga. Bahkan nanti kalau buat masak nasi, itu di sini juga bisa Ibu ya. Langsung berat. Langsung. Jadi kalau buat masak nasi di sini maksimal itu di 1,5 kilo beras. Nanti air sama berasnya langsung taruh di alat masaknya. Tutup pertama apinya nanti besar. Nanti kalau airnya udah mendidih, apinya dikecilin, diaduk 1 kali sebelum matang. Itu waktunya 18 menit dari posisi air mendidih. Nanti nasinya langsung matang di alat masaknya. Mau bikin nasi liwet, nasi uduk, nasi kuning, sayur sop, sayur lodeh. Jadi nanti kalau ibunya di sini di rumah, itu kalau masaknya menggunakan air yang banyak boleh, masak tanpa air juga bisa. Masak pakai minyak yang banyak boleh, masak tanpa minyak juga bisa. Itu nggak akan pengaruh ke harganya. Nah ini kan udah matang sih ya. Jadi nanti kalau ibunya di sini di rumah, itu kalau ada yang suka buat pembakaran seperti ikan, ayam, sate, itu nggak usah cari arang, bikin barat, kipas-kipas lagi. Jadi langsung taruh di atas. Nah ini kayaknya udah matang. Ini langsung dikasih kecap dulu ya. Walaupun nanti ikannya besar Ibu, seperti ikan nila, kalau ikan gerama yang 1,2 kilo itu juga langsung ada. Nanti bisa makan sampai ke bawah. Nah ini saya kasih kecap biar
alat masaknya Bu ya. Ya. Kecap ini kan bumbu dapur yang lengket. Kecap kalau terkena alat masak itu mudah nempel, mudah gosong Bu ya. Nah ini seperti ini Bu. Lengket nggak? Ini enggak ya? Isinya habis. Nah ini seperti ini Bu kecapnya Bu. Di sini kecapnya dia licin ya Bu ya. Kalau terkena alat masak ini. Biasanya kan kalau kecap kan kalau terkena alat masak udah nempel gosong. Nah, kalau di sini seperti ini kecapnya. Ini Bu ya. Ini saya kasih banyak. Nah ini seperti ini. Iya, ini saya gunakan dari 10 bulan alat masaknya. Ini enggak gosong. Tapi ini kan tadi saya habis masak langsung buat masak lagi. Tapi kalau di rumah, kalau saya habis masak kalau dibersihkan menggunakan sabun, itu alat masaknya nanti lebih bersih lagi. Iya ada saran? Iya. Misalnya ini kecapnya dia ada gosong dia.